Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Putri Kanan dari kelas 11 AKL 1 nomor absen 4. Pada video kali ini saya akan membahas dan mengerjakan beberapa soal bahasa Indonesia yang berkaitan dengan dua materi penting, yaitu resensi dan proposal. Di sini saya akan membahas setiap soalnya secara jelas, mulai dari memahami pertanyaan, menganalisis pilihan jawaban, hingga menemukan jawaban yang paling tepat disertai dengan penjelasannya. Pertama-tama, saya akan membahas soal dengan materi resensi terlebih dahulu. Pengertian resensi sendiri adalah ulasan atau penilaian terhadap sebuah karya yang berisi ringkasan isi, kelebihan, dan kekurangannya, serta pendapat pribadi penulis terhadap karya tersebut, yang dimana tujuan dari resensi ini adalah agar pembaca mengetahui gambaran umum tentang buku itu sebelum membacanya. Untuk soal yang pertama, gambar rekonstruksi dokumenter yang dijalin padat tanpa banyak tuturan sejak demonstrasi, penculikan, penyiksaan, adegan di ruang pengadilan memang terasa berjejalan dan melelahkan. Tetapi Slamet mampu merangsang penonton untuk bertahan di tempat duduk guna mengetahui akhir cerita. Tanggapan yang sesuai dengan cuplikan resensi di atas adalah A. Resensi tersebut lebih banyak mengungkapkan ringkasan filmnya. Jawaban yang A ini bisa kita anggap salah. Mengapa kita bisa anggap dia salah? Karena dari pernyataan tersebut tidak ada ringkasan filmnya sama sekali di dalam cuplikannya. Kemudian yang B, kekurangan-kekurangan film itu diungkapkan secara jelas. Jawaban yang B ini juga salah, karena bukan hanya kekurangannya juga, tetapi juga ada kelebihannya yang dibahas. C, kelebihan-kelebihan film itu hanya dikupas sebagian. Jawabannya salah, karena tidak ada bukti bahwa kelebihannya hanya dibahas sedikit. Kemudian yang D, kekurangan dan kelebihan film itu disajikan secara berimbang. Jawabannya bisa kita anggap benar. Mengapa kita bisa menganggap dia benar? Karena cuplikannya itu memberikan kritik atau adegan berjejalan dan melelahkan. Dan ada pujiannya, yaitu sutradara membuat penonton tetap ingin menonton. Berarti resensi ini menampilkan kelebihan dan kekurangannya secara berseimbang. Yang E, manfaat film itu untuk penonton memang banyak sekali. Jawaban yang E salah, karena tidak membahas manfaat dari filmnya, tetapi hanya membahas kelebihan dan kekurangannya saja. Soal kedua, Resi membaca cuplikan resensi berikut. Insiden kecil ini mewarnai karya Suwarno, yang kalau tidak salah juga merupakan disertasinya. Suwarno adalah orang Yogyakarta. Pendeknya, ia hidup di sana dan merasakan demikian membudaya. Suwarno terlalu mengagumi Hamengkubuwono IX. Kata-kata berikut yang dapat menyebabkan teman Resi menjadi kurang berminat untuk membaca buku itu adalah A. Buku ini terlalu repetitif dan kurang perbandingan. Jawaban yang A ini bisa mungkin benar, karena pada cuplikannya resensi mengatakan bahwa penulis terlalu fokus mengagumi satu tokoh. Kalau buku terlalu fokus pada satu tokoh saja, pembaca bisa merasa isinya berulang dan kurang memberi sudut pandang lain. Dan itu dapat menyebabkan teman Resi bisa jadi tidak berminat membacanya. Kemudian kita analisis yang lain dulu. Untuk yang B, perlu ada keseriusan untuk memahami buku itu secara lebih jauh. Yang B ini jawabannya salah, karena tidak ada informasi bahwa buku itu harus dipahami dengan serius. Jadi bisa dikatakan jawaban yang B ini salah. Yang C, bahasanya menjadi lebih serius karena menyangkut kehidupan keraton. Jawaban yang C itu bisa disebut salah, karena dalam cuplikan tersebut tidak disebut bahasanya lebih serius karena tentang keraton. Jadi jawabannya itu salah. Kemudian yang D, istilah-istilah sulit di dalam buku itu dapat dipahami dengan melihat kamus istilah. Jawaban yang D itu juga salah, karena tidak ada informasi juga mengenai istilah-istilah sulit itu. Kemudian
Yang terakhir, E. Kekaguman terhadap tokoh Hamengkubuwono IX dapat tersalurkan dengan membaca buku ini. Jawaban yang E ini juga termasuk salah, karena hal ini tuh dapat membuat buku itu hanya cocok untuk orang yang mengagumi Hamengkubuwono IX saja, bukan alasan untuk tidak berminat. Jadi kesimpulannya untuk jawaban soal resensi yang kedua ini, jawaban yang paling tepat adalah A. Kemudian kita masuk pada pembahasan soal dengan materi proposal. Pengertian proposal adalah rencana tertulis yang dibuat untuk mengajukan suatu kegiatan agar mendapat persetujuan ataupun dukungan dari pihak lain atau orang lain. Soal yang pertama untuk materi proposal. Kegiatan filateli merupakan salah satu bentuk kegiatan yang mesti dilakukan secara kontinu, khususnya di Provinsi Bali. Filateli bermanfaat dalam menambahkan pengetahuan dan wawasan tentang ilmu pengetahuan, sejarah, budaya, maupun lingkungan hidup. Filateli juga menambah wawasan dan memupuk persahabatan antar bangsa dan budaya melalui kegiatan tukar-menukar koleksi atau korespondensi. Yang dimaksud filateli menurut cuplikan tersebut adalah A. Kegiatan pengumpulan perangko. Jawaban A ini salah, karena memang benar secara definisi di cuplikan tersebut ada, tapi cuplikan tidak menyebutkan untuk mencari definisi. Jadi jawaban A ini merupakan aktivitas di Bali saja. Yang B, kegiatan yang dilakukan secara kontinu di Bali. Jawaban B ini bisa masuk benar, karena dalam cuplikannya filateli dijelaskan sebagai kegiatan yang berlangsung secara rutin yang dilakukan di Bali, serta melibatkan banyak orang atau banyak peserta. Karena soal meminta makna menurut cuplikan, maka yang diambil adalah informasi yang muncul langsung di teks. Jadi kemungkinan jawaban B ini juga bisa benar. C. Kegiatan yang penuh nuansa persahabatan. Jawaban C ini salah, karena persahabatan hanya manfaat tambahan di dalam cuplikan tersebut, bukan inti penjelasannya. Kemudian yang D. Kegiatan yang digemari banyak orang di Bali. Jawaban D ini tidak benar, karena cuplikan tidak mengatakan digemari banyak orang. Jadi jawabannya ini udah pasti salah, karena itu kan yang dicari itu inti dari filatelinya saja. Kemudian yang E, kegiatan yang bisa menyalurkan minat dan bakat. Jawaban ini sudah pasti salah, karena tidak disebutkan juga minat dan bakatnya di dalam cuplikannya. Soal yang kedua, kegiatan pembelajaran di sekolah yang dilaksanakan tidak hanya berupa kegiatan akademik. Kegiatan non-akademik pun dapat dilakukan, salah satunya dengan kegiatan siswa yang nyata lebih produktif. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sesuai dengan jiwa para siswa sebagai remaja. Oleh sebab itu, kami selaku pengurus Rohis SMKN 1 Cibinong bermaksud mengadakan kegiatan pesantren Ramadan di bulan suci yang penuh berkah ini. Pertanyaannya adalah kalimat-kalimat di dalam cuplikan proposal tersebut menunjukkan pola hubungan. A. Kronologis. Jawaban A itu salah, karena tidak ada urutan waktunya. Yang kedua, kausalitas. Jawabannya itu benar, karena kalimat dalam proposal memakai kata oleh sebab itu yang menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Sebabnya itu kegiatan non-akademik itu dapat bermanfaat. Akibatnya itu mereka ini ingin mengadakan pesantren Ramadan. Jadi jawaban yang B ini benar. Kemudian jawaban yang C, ilustratif. Jawaban yang C ini salah, karena tidak memberikan contoh tambahan. Yang D, komparatif. Jawabannya juga salah, karena tidak ada perbandingan dua hal. Yang E, definitif, karena tidak berisi definisi. Jadi jawaban yang E salah. Jadi dari A, B, C, dan E ini jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu kausalitas. Demikian pembahasan soal-soal mengenai resensi dan proposal
yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penjelasan ini dapat membantu teman-teman untuk mengerjakan soal-soal yang akan dihadapi. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.